Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri, masih bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan bincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol seputar sesuatu yang bermakna. Dan kali ini kita sudah berhasil mendatangkan seorang tamu istimewa, tamu spesial. Dia adalah mahasiswa Unisri, prodi manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5 yang tergabung di UKM Mapala Arcapada. Nah, apa itu? Nah, podo pengen ngerti toh. Mari kita arahkan kamera dan lampunya ke Galang Adiwijaya. Halo Galang. Halo Salaman Pak, sih, salaman sih. selamat Sehat ya? siang. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu dengan Galang ini. Ini waiting listnya panjang gitu kan. Kalau ditelepon, Pak, sinyalnya enggak ada. Pak, sinyalnya enggak ada. Ternyata neng alas, neng alas neng gunung gitu. Sobone alas terus Pak. Ini Galang ini berarti ketua Mapala Arcapadanya ya? Iya Pak, betul. Saya Oh, ketua oke Mapala. oke oke oke. Mapala Arcapada ini berarti kan apa istilahnya? Klub komunitas kelompok yang suka naik gunung itu berarti ya? Iya, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Oke oke oke. Terus ini kegiatannya banyak sekali kan? Ada latihan rutin, kemudian ada pendakian wajib setiap tahun gitu kan? Kemudian bahkan di dalamnya ada divisi 3 macam gitu ya? Iya, Nah, sadurunge aku sing semaur ki, biar Galang aja yang cerita. Oke, ceritakan soal Mapala Arcapada itu apa dan bagaimana begitu. Monggo silakan. oke. Ya, mungkin begini ya Pak. Buat dari pengalaman saya, Heeh. kalau di Mapala itu sebenarnya kalau orang awam itu mesti kenalnya Mapala itu cuma kegiatannya mendaki gunung atau penanaman kayak gitu. Heeh. Nah, buat ketika saya udah masuk itu sebenarnya malah di Mapala itu banyak kegiatan-kegiatan yang apa ya, ekstrim dan cukup menarik. Apa itu? Nah, Ekstrimnya gimana? Cukup menariknya gimana nah, itu berarti? contohnya itu ada kegiatan caving. Caving itu susur gua. Oke, Pink susur gua itu Nah, ya. Wah, caving itu menarik. susur Iya gua. iya Nah, iya iya iya. terus juga ada rock climbing. Rock Heeh. climbing itu panjat tebing. Panjat tebing. Panjat Oke, oke. tebing. Nah, itu. Jadi kayak Terus ada satu lagi kayaknya ya. oh ya, sama satu lagi itu gunung hutan. Gunung hutan. Ya. Itu berarti nyusuri gunung dan hutan berarti Nah, ya. gunung sama hutan. Jadinya buat di gunung hutan itu nggak cuma kita mendaki gunung, Heeh, tapi heeh. kadang itu kita buat jalur di hutan gitu, Pak. Oh. Buka jalur sendiri Iya gitu, Pak. iya iya iya. Jadi nggak kita jalannya nggak cuma ngikutin jalur-jalur pendakian kayak gitu, tapi kita cuma berbekalan peta sama kompas. Nanti kita cari jalan sendiri, kita buka jalur sendiri gitu. Peta dan kompas ya Nah, harus harus selalu dibawa. Nek ora yo ilang yo mbuh kuwi ya to. Wah, sinyale ra ono lho piye coba. intinya perbekalannya itu yang penting bawa kompas, peta sama golok itu terpenting, Pak. Peta, kompas sama golok Golok ya. ya. Karena dengan golok itu barangkali nek luwe kuwi iso anu apa nebas Wah, buah-buahan gitu betul, ya. Pak. Ya, betul Iya sekali, iya, Pak. itu namanya survival di alam liar ya. Ya, Oke ya, oke. ya. Galang ini berarti memang enggak tahu sejak kuliah ini kah atau memang sudah sejak lama suka dengan alam atau bagaimana? Kalau suka dengan alam itu sebenarnya udah dari kecil ya, Pak ya. Mm-mm. Itu Dari kecil tuh sejak kapan? SD? ya dari SD ya, Oh iya dibilang dari dari SD. SD ya. Ya emang dari kecil itu hidup saya juga di pedesa juga. Jadi Heeh. dari kecil juga udah sering-sering main di sungai, Iya. main-main ke apa ya, sawah kayak gitu. Mm-mm. Nah, terus menginjak ke SMA itu kan SMP dulu. SMP itu saya itu nggak pernah ikut organisasi apa-apa. SMA itu juga enggak. Mm-mm. Nah, terus menginjak ke jenjang kuliah itu saya berniatan pengen ikut organisasi tapi yang berkecimpungan di alam gitu, Pak. Oh, maka ketemulah dengan Mapala Mapala Arcapada ini. ini. Nah, Ya, 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 itu. ya. Jadi ini kayak apa ya? Ya berhubung saya dari kecil itu juga udah suka alam, saya cari-cari rekomendasi, ya referensi ya. Apa ada sih kayak organisasi yang bergerak di bidang kayak gitu ya. Di Hahaha. alam-alam itu apa ada sih sebenarnya. Kayak sempat dengarkan kayak ada SAR kayak gitu dan kita kayak gitu kan berkecimpungnya kan ke alam langsung kayak gitu. Ya, ya, ya. Tapi itu di lingkupnya di mahasiswa. Tapi Ah, nah dan ketika saya cari dulu itu saya ketemunya di Mapala ini. Mapala ini Nah, ya. dan tercetusnya masuknya di Mapala Arcapada ini. Berarti bahkan
Galang ini naik gunung pertama kali ya di mahasiswa ini berarti ya? Iya, betul, Pak. Gunung apa dulu yang pertama kali dinaikin itu? Pertama kali itu saya langsung ke Gunung Lawu. Gunung Lawu. Iya. Oke, oke, oke. Gimana? Apa kesannya pendakian pertama itu? Waduh, kalau buat pendakian pertama ya, kalau buat Liane kesel lo ya. Kesel terus baru tekan ngisor ngenteni sego ya to. Liane kuwi apa? kalau buat kesan pertama, apalagi ya pertama dan langsung ketinggian di atas 3.000. Heeh, heeh. Gunung Lawu kan ketinggiannya 3.265 mdpl. Oke. Itu cukup menyeramkan, Pak. Oh, piye piye. Pengen nunggu ya toh. Menyeramkannya gimana ini? Nah, kayak gitu, Pak. Jadi apa ya? Pertama saya naik gunungnya langsung ke Gunung Lawu dengan Ah, ketinggian sebegitu tingginya. Jadinya apa dari awal itu saya belum apa ya, belum tahu kondisi kayak apa di atas gunung, di atas ketinggian itu kayak apa. Dan pertama kali nyoba itu langsung setinggi itu. Nah, pas pertama kali nyoba itu apa ya? Yang terutama dari fisik ya, Pak ya. oke oke fisik. Persiapan fisik itu ketika mau naik gunung apalagi di ketinggian di atas 3.000 itu harus dipersiapkan betul-betul matang. Fisiknya itu Iya, betul. ya. Soalnya kurang lebih kalau ke Gunung Lawu itu perjalanan pendakian itu 8 jam sampai 9 jam. Itu dimulai jam berapa biasanya? Biasanya itu kalau pendakian start jam 8, Pak, Pagi. pagi. Jam 8 pagi. Oke. Kan menuju awal pendakian tuh itu. Ya, Terus kemudian mulai start mendaki berarti jam berapa itu? Kita jam 9-an ya atau jam gimana? 9 Jam Pak, ya. 9-an ya berarti ya. Maksimal jam 9 lah. Jam 9. Oke. 8 jam berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. 4. Jadi Ya. jam 4 sore, Ya, sekitar jam 4 sore sudah sampai di atas ya. berarti. Itu non-stop jalan terus atau gimana? Enggak, kalau buat estimasi 8 jam itu nanti ada rest, setiap rest. Nah, kalau di Gunung Lawu terus yang saya udah pernah itu kan yang sering ya di Cemoro Kandang, via Mhm, Cemoro mhm, Kandang itu ada sampai di pos tempat area camp itu mhm, di pos 4 atau total ada 4 pos mhm. itu kayak dikasih estimasi, Pak, nanti di setiap pos itu berhentinya 15 menit. Kenapa begitu? Ini apa ya, ketika kita melakukan perjalanan itu jangan sampai berhenti lama-lama banget, Pak. Lah iya, kenapa kenapa kok enggak boleh Nah, lama-lama? kenapa nggak boleh berhenti lama-lama itu ketika kita berhenti lama-lama banget itu Heeh. malah apa ya, bakal kerasa banget ke fisik kita. Malah Terasa capeknya gitu malah maksudnya? cepet kerasa capek. Nah, Oh, itu ya berarti mhm. ya. Jadi terlena karena Nah kelamaan istirahat, terus mood dan semangatnya jadi nah itu, jatuh ya. cepet-cepet langsung aja, ketika udah jalan itu ketika capek ya udah cukup apa ya, ketika kakinya capek cukup ya apa, duduk Nyendekin sebentar, bokong gitu aja nyender ya. ke bokong, duduk sebentar, minum secukupnya, ya udah. Nah, kalau udah jalan lagi kayak itu terus. Jangan sampai apa istirahat itu jangan sampai tidur, apalagi jangan Iya nek tidur anu kuwi nggo kesuwen. bablas ngono, Ras Pak. tekan dhuwur mulehne ya toh. Berarti di Lawu itu ada 4 pos berarti boleh leren 4 kali juga begitu ya. Iya, Tapi maksimal maksimal masing-masing 15 menit. 15 menit. Tapi kan ada ya toh, ada juga toh maksudnya yang sudah expert, yang sudah ahli gitu Iya, ya. Jadi lerennya mau 1 kali, 2 kali nah gitu. itu Ada yang begitu ya? ada, Pak. Oh, berarti bagian menyeramkannya yang itu berarti ya, fisik ya. Ya, Kalau ini apa namanya disarankan kalau galang-galang kan berarti kan sudah pengalaman nih ya. Disarankan untuk naik ke gunung itu latihan fisiknya kira-kira udah tahu. Pertanyaan saya gimana ya? Berapa lama gitu untuk biar biar siap gitu? oke. Nah, kalau buat dari pengalaman itu untuk mempersiapkan fisik ketika mau naik gunung dari awal atau pemula itu kurang lebih kalau bisa 1 bulan. Piye latihan fisiknya Jadi ini gimana itu? paling enggak dibuatkan jadwal. Heeh. Contoh 1 minggu itu 3 kali jogging atau 4 kali 1 minggu 3 kali jogging sampai atau empat 4 kali. kali Nah ya? gitu. Oke oke oke. Dibuatkan waktu jogging itu. Joggingnya durasinya berapa lama? Nah, nek dari awal-awal apalagi kita sebelumnya itu nggak pernah olahraga itu Iya. dikasih wae apa ya tingkatan, Pak. Mhm, mhm. Jadi contoh di 1 minggu pertama itu kita lari 2 kilo atau 3 kilo. Oke, tapi Nah, larinya yang santai aja ndak santai perlu aja. sprint kan? Nah, santai aja dulu. Nah, ketika nanti minggu kedua nanti ditingkatin 5 kilo.
5 kilo. Nah, Oh. terus minggu ketiga 7 kilo, minggu keempat 10 kilo gitu. Bertahap gitu, Pak. Ah, Soalnya kalau apa ya, olahraga itu emang dari kita sebelumnya itu nggak pernah olahraga, itu kita langsung apa ya, ngagetin apa ya, ngejarin target yang bener-bener iya, tinggi itu malah ngedropin fisik kita. iya ototnya jadi terkejut Nah gitu itu, ya. Oke, jadi oke. setelah itu harus bertahap lah. Iya harus bertahap ya. Berarti memang harus dipersiapkan betul-betul Nah ya. betul. Terus kayak misalkan gini, ya, lawu misalkan tadi ya, itu kalau misalkan dihitung jarak gitu, itu berapa berapa kilo itu? Tahu itu ingat saya kurang lebih berapa ya Pak ya, kurang lebih 20 kilo. 20 Ya kilo 20 ya. kilo ya, ingat saya itu. 20 kilo nanjak terus Iya, ya. 8 jam. 8 jam loh itu bagus banget loh itu. Ya. Fisiknya 20 berarti kilo. memang harus prima ya. Iya, Nah, ini menariknya gini, Galang. Kan kadang-kadang kan ketika naik gunung kan apa berkelompok gitu ya, ada beberapa gitu kan. Terus ada teman-teman yang mungkin enggak tahu kan di situ kan karena kelompok sehingga kan beraneka ragam ya. iya, Ada yang expert, ada yang sudah pengalaman, iya, tapi ada juga yang baru pemula begitu iya. kan. Terus biasanya Galang nih berdasarkan pengalamanmu, itu treatmentnya gimana ini biar tetap seirama begitu jalannya? Nah, kalau biasanya kayak gitu ya Pak. Pertama itu kita dibagi kayak ada pembagian urutan jalan. Itu yang pertama ada leader, Mm-mm. terus yang tengah itu ya berarti yang ngikut ya, ngikut. Ya, Terus ya. yang paling belakang itu ada sweeper, yang paling belakang sendiri. Ya, itu mestinya yang pengalaman-pengalaman Nah, ya. itu. Nah, jadi nih, buat setiap perjalanan itu yang terutama yang paling depan atau leader itu paling enggak itu dia udah tahu trek jalurnya di situ, Tahu Medan tahu ya. medan. Mhm. Nah, terus nanti sing dikasih yang di belakang itu dia yang punya mental tinggi. Contoh Hmm. ketika ada seseorang apa ya sing tertinggal kayak gitu dia berani ngambil keputusan. Itu dia mau apa apa mau nyusulin dia nguncul ke atas, ngusul suruh teman-teman sing udah jalan duluan itu berhenti nunggu, Atau atau dia mau cari bantuan ke bawah ketika dari satu orang itu sing ketinggalan itu kenapa-napa gitu Pak. oh berarti fisiknya kudu jos Ya banget itu. ya. Pernah nggak ada cerita kayak gitu tuh? Alhamdulillahnya nggak sampai Pak. Ya cuma Ah. kalau sepengalaman saya itu kejadian-kejadian ya paling parah cuma keseleo itu Pak. Itu pun cuma Oh. masih dibopong bareng-bareng masih aman, alhamdulillah masih bisa sampai bawah Iya, selamat. iya, iya. Walah ternyata kayak gitu ya. Tapi serem tapi juga menyenangkan gitu ya. Menyenangkan Pak. Di apa Mapala ini ada nggak pembatasan jumlah orang dalam satu kelompok misalkan untuk naik gunung gitu? Kalau di Arcapada sendiri itu nggak ada Pak, Jadi berapapun oke nih. berapapun oke. Yang penting harus ada leadernya, Ya, harus ada sweepernya begitu ya. ya. Oke, oke, oke. Itu kira-kira apa ya? Nek aku arep takon sertifikat ya rada anu ya. Yang kemudian berhak untuk jadi leader, yang berhak untuk jadi sweeper itu kemudian penilaiannya bagaimana? Itu kalau biasanya di kita itu yang terpenting apa ya? Nanti kan kita ada kegiatan biasanya setiap tahun Pak. Setiap tahun itu namanya pendakian wajib. Mhm, mhm. Pendakian wajib itu nanti diambilnya itu dia sebagai leader dan sweeper itu paling enggak dia udah pernah naik di gunung itu. Oh ya, yang tahu Medan Ya minimal itu ya. Tahu Medan dan fisiknya juga oke ya. betul. Penilaian fisik itu gimana? Oh karena kenal ya? Ya karena kenal. Oh, karena kenal Terutama ya. ya contoh kalau buat pendakian wajib itu kan dari pesertanya itu terutama dari anggota yang masih baru ya Pak ya. Mhm, mhm. Dan dari leader sama sweeper itu Yang sudah anggota pengalaman. yang udah pengalaman. Iya, iya, Jadinya iya. kita menentukan leader sama sweeper kan dari yang udah pengalaman, kita udah tahu orangnya itu seperti apa, fisiknya kayak apa, dia tahu medannya atau enggak, itu kita kan udah tahu, bisa menilai dia. Soalnya Iya, kita iya, udah kenal iya. udah lama gitu. Galang pernah jadi leader, pernah jadi sweeper. Kalau saya itu pengalaman jadi sweeper. Malahan ya. Ya, Oh, fisikmu jas berarti. ya mungkin dianggap jos aja, Pak. Tapi anu loh, apa menarik loh setelah setelah Galang cerita kalau ternyata sweeper itu tugasnya itu memutuskan kalian berhenti atau kalian terus biar Ya. saya turun ke bawah, saya harus bagaimana gitu Ya ya. mungkin itu ketika di bawah ada sing ketinggalan ya, Pak ya. Soalnya kan sing belakang itu menjaga nanti ketika ada sertane itu ada sing ketinggalan nanti kan sing
dari belakang sendiri atau sweeper sing mengkoordinir gitu. Oke. Jadi jangan salah sangka teman-teman ya. Jangan dikira kemudian misalkan 10 nih satu rombongan, kemudian Iya. mereka irit-iritan ketok kabeh gitu ya. Iya. Kadang-kadang dalam satu rombongan isinya 10 itu sing nomor 7, 8, 9 mbuh masih di bawah Iya gitu gitu. ya. Oh, iya iya iya. Ada ndak upaya kemudian dikasih tali bareng-bareng ben ra ucul ngono? Ndak ya mestinya ya. Ya enggak Pak, enggak sampai kayak gitu. Yang ini, yang menarik adalah ada pendakian wajib setiap tahun tadi yang Iya. bilang apa Galang bilang tadi itu ya. Itu apa namanya dilakukan setiap bulan apa? Ada bulan-bulan tertentu atau memang dipilih bulan itu atau bagaimana? Kalau biasanya itu rata-rata kita pakainya di akhir tahun, Pak, di bulan Desember. Ndak takut pas hujan gitu malah. Itu apa ya? Masuk di program kerja kita yang pertama, Pak. Oh, Gitu. kaitannya dengan itu Iya. ya. Oke oke oke. Oh. Terus ini Galang, setelah sesampainya di puncak ya, terus kemudian acaranya ngapain? Nanti kalau buat itu ada upacara, Pak. Upacara. Upacara bareng-bareng soalnya kan itu juga buat pendakian pertamanya anggota yang baru. Oh iya iya Itu iya. kita pengesahan lah Iya ibaratnya. iya iya iya. Pengesahan kayak gitu. Setelah itu yuk makan-makan seneng-seneng bareng-bareng aja. Gitu. Apa sih makanan yang dibawa itu? Kalau biasanya yang terpenting jangan lupa bawa buah-buahan, Pak. Buah seger-segeran itu. Buah-buahan itu seperti apa buah-buahnya? Gue talok kan gitu. Ya kalau biasanya teman-teman bawa itu ada semangka, melon, Oh, yang berair-berair gitu berair-berair ya? gitu, Pak. Oh iya ya, untuk apa biar biar apa mengganti hidrasinya tadi itu Betul, ya. betul. Oke oke oke. Terus ini soal baju ini. Dulu waktu awal-awal Galang ingat-ingat ya, itu kemudian bingung ndak? Ini berapa baju, baju apa saja yang dibawa, perlengkapan lain apa saja yang dibawa gitu tuh. Galang ketika dengan teman-teman yang masih baru itu juga memberikan ini ndak arahan ndak nanti yang dibawa ini gitu kan kadang-kadang harus Iya, dipertimbangkan toh iya. wah kok tasku jadi berat kan Ya, gitu. betul, Pak. Nah, tapi kalau tidak dibawa terus nanti gimana Iya. itu gimana itu Galang itu. Nah, buat kalau itu ada materinya, Pak. Maksudnya. Itu Oh. masuknya di manajemen, materi Hmm. manajemen. Nah, ketika kita membuat suatu kegiatan Ya. atau perencanaan per kegiatan, itu kita juga harus melihat apa ya, kebutuhan kita pas di sana. Hmm. Contoh ketika kita itu kegiatan itu kita pendakian gitu, pendakian Ya. dulu. Ya. Pendakian itu kita estimasi Oke. berapa hari, terus anggotanya berapa. Hmm. Setelah itu peralatan yang dibawa itu harus apa aja dan Hmm. logistik yang dibawa untuk mencukupi orang segitu berapa. Terus jadi kita perhitungan dari situ, nanti setelah itu kita bagi. Hmm. Rata-rata Galang sorry tanya nih ya satu orang ketika naik di gunung kan setiap gunung kan lain-lain nih Ya. ya rata-rata itu butuh berapa duit untuk Kalau kebutuhan apa aja nih ya maksudnya mm, apapun yang ada di sana gitu kan ya. berapa duit itu. Kalau uang itu kita nggak nentu ya Pak ya. Hmm. Paling murah itu 100.000 udah bisa. 100.000 udah bisa Udah. ya 100.000 itu biasanya untuk apa aja itu Itu nanti 100.000 buat logistik terutama. Yang logistik terutama paling logistik dan ada simaksi. apa itu. Simaksi itu biaya retribusi Pak. Oh iya 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 itu di Itu luar biaya transport berarti. di luar biaya transport. Oh gitu. Transport ketika kita mau ke Lawu, bensin kan cuma berapa 30.000 pp. Nah, dari Iya Solo ya. iya iya iya. 30.000 pp, nanti simaksi kurang lebih 25.000 sampai Hmm. 30. Nanti sisanya itu logistik kalau buat pribadi sendiri ya. Cukup itu nggak sampai 50.000 cukup. Kan logistik itu berarti kan ini ngomong soal makanan nih kuliner Ya. ini ya. Biasanya yang dibawa itu makanan yang seperti apa? Kan mungkin gue beras gitu bawa magicom gitu ya. Apa itu galang yang dibawa biasanya? Malah beras itu wajib bawa, Pak. Malahan, Ya, wola, aku keliru berarti. malah wajib bawa. Jadi contoh, Berarti bawa alat penanak nasinya juga di sana. nah itu nanti cuma pakai kompor sama apa ya, Pak? Kayak ada panci gitu. Berarti adang ning dhuwur ya Iya, memang ya. adang lah ibaratnya, Pak. Terus lauk-lauknya apa berarti? Nanti lauk-lauknya bawa aja yang simpel-simpel. Kayak seperti? Contoh ya mie tetap tapi jangan banyak-banyak. Oke oke, Bawa banyak mie. dikatakan cukup itu berapa berarti satu orang gitu?
Satu orang contoh satu hari itu maksimal 2 Oh, 1 hari maksimal ya 2 untuk kebutuhan 1 orang kebutuhan ya. satu orang. Oke oke oke. Nah, contoh kayak gitu. Nah, terus untuk bawa-bawa lauk sing apa ya, simpel-simpel masaknya gitu, Pak. Contoh kayak nek zaman sekarang bawa kalengan sarden kayak gitu, Pak. Jadi tinggal dari atas kan tinggal ngangetin kan udah enak gitu. Jadi ini Hmm. bawa-bawanya barang apa lauk-lauk sing simpel-simpel Iya masaknya iya gitu. iya, yang praktis, Yang yang praktis buatnya gitu. ndak repot-repot gitu ya. Udah tak nggawa tumbar ya toh, ngerajangi brambang barang anu suwen ya. Ngulek Pak. Masa ergo lemper barang ya. Enggak, Pak. Terus ini Galang, ini menarik nih soalnya nih. Eh beberapa orang kan apa meyakini ya, meyakini bahwa ada beberapa tempat yang kemudian dianggap keramat Iya. gitu ya. Eh, ada ndak kira-kira rambu-rambu atau memang peringatan gitu? Ini boleh naik ke hutan, ini tidak boleh naik ke hutan, atau kemudian ketika naik ke gunung gitu misalnya ya, atau kemudian misalkan ketika perjalanan naik gunung itu tidak boleh ngapain. Itu ada ndak kayak gitu tuh Galang? Pasti ada, Pak. Contoh-contoh misalkan. Contoh itu kemarin kasusnya di pas apa ya? Ya, yang paling terdekat di Lawu aja ya. Nah, Di Lawu. lawu-lawu. Di Lawu. Itu kemarin ada kasus ketika dia mens itu dia nggak boleh naik. Itu kebanyakan nggak cuma di Lawu sih ya. Itu kebanyakan gunung kayak gitu. Di hampir semua gunung Hampir kayak kayak gitu gitu. ya. Itu kalau boleh tahu, kenapa ya kayak gitu tuh ya? Katanya kalau orang-orang Sedang dahulu itu kayak apa ya Pak bahasanya ya? pantangan Ya gitu. kayak pantangan lah maksudnya. Itu maksudnya kayak udah kultur dari zaman dahulu gitu. Pernah ada cerita enggak misalkan sing ngeyel gitu misalkan. Terus kemudian apa yang terjadi gitu misalnya nanti anu? Kalau pengalaman belum pernah, cuma kayak pernah denger cerita itu Mhm. kayaknya dia diganggu kayak gitu, Pak. Dari penghuni-penghuni Oh. ini sing daerah gitu kayak Wah, gitu. serem ya. Apalagi yang bagian paling medeni kayak gitu itu ya Iya, memang ya. Memang percaya enggak percaya sih ya. Di gunung dan di hutan itu karena masih keramat gitu, masih masih perawan gitu kan, sehingga kekeramatan itu memang terasa begitu iya ya. betul sekali. Jadi memang ada cerita-cerita seperti itu berarti ya. Betul, Pak. Banyak banget malahan. Berarti mungkin di grupnya Mapala ini ya yang Galang pimpin ada ini ya, seperti SOP prosedur gitu ya. Jadi Ada, Pak. teman-teman yang sedang berhalangan mohon untuk tidak ikut naik gitu Iya, mungkin. betul. Oh, gitu ya. Tapi ya sok kecolongan barang soalnya Iya, ya. kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Buat kayak hal kayak gitu ki nggak semuanya bener, Pak. Oh, oke oke Gitu. oke. Jadi kayaknya cuma ada sing nganggep itu bener, tapi ada sing nganggep itu cuma apa ya? Itu ki cuma apa ya? Kayak Kayak mitos ya gitu. mitos lah, mitos kayak gitu. Oh, Ketika kita ngelakuin mens kita naik ke atas sehingga kejadian apa-apa sampai turun pun juga ada. Jadi ini berarti kita itu kembali ke keyakinan ya, kepercayaan ya. kepercayaan dan keyakinan Nah, gitu. ya. Oke oke oke. Menarik ini. Oke, Galang ini seru banget sakjane. Ini maaf ini waktunya sangat terbatas gitu kan. Monggo silahkan beri apa pesan dan kesan yang motivatif buat saya Pak Yudis dan teman-teman begitu kan soal Galang dan kegiatannya di Mapala dan kegiatannya di Blusukan Ninggon Alas gitu. Alas dan gunung gitu. Monggo Oke. silahkan. Mungkin apa ya dari teman-teman kalau misal lagi patah hati atau pusing itu jangan lupa naik gunung. Healingnya orang-orang zaman sekarang mau naik gunung, Pak. Wah, apalagi Itu orang patah hati biasanya tenaganya berlebihan ya. itu Pak. Pasti Pak. Harus dilampiaskan gitu ya. Oke, terima kasih Galang atas kehadirannya. Saya doakan selalu sehat dan lancar ya di semua kegiatanmu ya. Oke. Buat teman-teman yang sekiranya mau melanjutkan obrolan dengan Galang, silahkan datang ke Unisri ketemu dengan Galang di manajemen boleh di FEB atau kemudian di sekrenya Mapala Arcapada. Boleh ya Galang Boleh ya? banget, Pak. Boleh ya. Boleh banget. Boleh Ngobrol banget. spon entekno Main-main. ya takon opo wae gitu kan sing bagian paling nyeremke monggo gitu ya. Oke. Begitu terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu kembali di lain kesempatan. Bye bye. Bye bye.